aja ya, gue udah pesenin. Sama Eko berapa bang? 75 kita. Thank you, Cap. Thank you. Lu bisa ngelihat nih, lihat semua orang nyetor duit ke Fuad. Karena dia preman. Lihat. Duit semua tuh. Tuh, duit. Preman gitu. Preman. Toran. 1 tahun yang lalu Tuh, sekitar lihat bulan aja. Kelebihan aja orang balikin langsung. Emang gitu? Fans Liverpool aja nyetor sama gua, lu lihat tadi kan? Storenya pas lagi syuting. Gue biarin aja. Lucu banget. Kurang kocek. Kameranya nyala, duit pada masuk. Lucu banget. Tuh. Ah, ini nih. Tuh duit. Gua ada cepetan. Lucu. Aku bayar dapur Nela 180. Wih, banyak. Ada pesanan dapur Naila juga. Apalagi nih lu apa? Baliannya 25. Jadi ini semua duit. Ini duit semua Kan ini. gua bingung jadinya. Campuran duit lapangan. Udah taruh lu aja. Naila. Berisik lo. Gimana? Sama Lu duit sana. kalau mau mukul orang. 75. Milih kok kurang goceng, apa bali 25. Udah berisik. Bon. 80. Makasih Bang ya. Jadi lu dibayar buat mukul siapa? Ini duit buat mukul siapa? Ada satu orang katanya bikin masalah, terus anak-anak patungan. Habis ini mau gue samperin rumahnya. Ya harus ada bayaran lah. Emang pergi ke sana nggak pakai ongkos. Perkenalkan, Panji Pragiwaksono dan Muhammad Fuad. Kembali lagi di Poros Salang bersama dengan gue Fuad dan bukan sorry. ini bukan Poros Salang. Bukan. Biar saya perkenalkan Oh, ya, dulu. oke. Nggak semua kenalan dah. Muhammad si pemburu netizen so jagoan Fuad. Itu adalah Fuad tukang pukul. Masih ada kasus kemarin lu ya? Masih belum beres saja. Apalagi lo? 2 orang. 2 bang. 2 orang mukul 2 orang. Satu bang sama lapak telur. Disuruh mukul 2 orang. Bon, lu udah bayarin gua kan, Bon? Gimana rasanya dikenal sebagai tukang pukul? Ini udah mispersepsi tentang gua. Kan gua Jadi lu bukan tukang pukul? Enggak. Gua mau jadi ustad. Subhanallah. Gua punya target waktu umur 45 gua mau jadi ustad. Gua mau jadi pendakwah. Tapi kok malah jadi berburu orang-orang sotoy? Dulu Hiburan juga tambahan. Hiburan tambahan pasca pertandingan adalah timeline Fuad. salah satu khulafaur rasyidin tadinya adalah preman. Oh ya? Ya. Setelah masuk Islam terus menjadi sahabat Nabi, alhamdulillah dia tobat, kemudian dia menjadi salah satu khalifah. Siapa ini? Googling aja lah, anak-anak itu pada pinter kok. Bukan Nuaiman kan? Waiman? Nuaiman. Hah? Bukan Nuaiman. Bukan. Oh. Khulafaur rasyidin kan ada 4. Oh. Abu Bakar, Utsman. Untuk orang yang merasa Ali. tahu agama tapi kenapa ini ya? Hidupnya keras gitu. Lah, zaman Rasul dulu kan keras. Penuh pukul-pukulan ah. Zaman Rasul dulu kan keras. Dulu kan itu zaman Rasulullah. Sekarang kan udah zaman damai. Nggak ada perang Cuma sekarang. terkadang gini. Dalam hidup itu prinsip hidup itu adalah punishment and reward. Ya, sebagai umat Muslim, lu dijelaskan reward lu adalah surga. Ya, Ya, sementara punishment lu ada neraka. betul. Dan tidak ada satupun orang yang protes pada saat ada kisah tentang misalnya di neraka lu akan lidah lu dicucuk pakai besi panas gitu. Ya. Tidak ada yang protes. Jadi peran lu adalah pemberi konsekuensi di dunia ini. Selagi gue bisa. Gitu. Benar kan? Itu konsep hidup yang sangat benar loh, punishment and reward. Even dulu lu sekolah, pada saat lu tidak mengerjakan PR, zaman lu mungkin lu dilibas pakai rotan. Lu protes sama guru? Enggak sih. Enggak kan? Enggak. Nah, Gua enggak dilibas sama goran sama teman-teman lu, tapi lu dilibas. Enggak sama ini penggaris papan tulis tau nggak, yang panjang iya, yang banget. warna kuning. Nah, maksud gua dulu nggak ada yang protes kan? Iya. Itu kan punishment sebenarnya. Iya betul. Iya kan? Betul. Itu konsep hidup. Itulah prinsip yang lu bawa kepada netizen-netizen yang Iya. mulutnya sembarangan. Iya, bener dong. Lu sesuka hati lu. Harus ada punishment-nya, pasti akan ada ke lu gitu loh. Kebetulan aja mungkin lu ketemunya gua atau ketemu orang lain gitu. Yang menarik ya, gue mau ngasih tahu aja. Yang menarik adalah jangan mentang-mentang lu nggak di Jakarta, terus lu pikir lu bebas. Karena Fuad punya temen yang saking senengnya ngelihat Fuad ngasih pelajaran sama netizen sotoy, bisa diongkosin loh, disamperin lo, percaya sama gue. Lu ada di mana disamperin. Kalau enggak, Fuad punya teman yang bisa nyamperin lu udah. Tapi kita hari ini bukan mau ngomongin itu. Lihat gue hampir 5 menit berlalu cuman Marsa begini aja. Iya. Tahun yang lalu kita ngomongin nasib Man United di 2020. Sekarang Iya. mau ngomongin nasib Man United 2021. 2021. Karena Januari 2020 sama Januari 2021 beda Iya. sekali nih posisinya Iya, United. iya. Saat ini persis kita ada di posisi
posisi kedua, poin sama Liverpool, beda selisih gol, kita megang satu pertandingan, Ya. betul? Ya. Apa menurut lo faktor pembeda terbesar kita tahun ini dan tahun lalu? Bruno. Wow, satu pemain itu ya. Dan nggak salah. Iya, banyak orang walaupun sebenarnya nggak baik, tapi banyak orang, lu mau ngasih duit? Kasih aja. Ya kasih aja. Banyak orang Taruh aja, Jat. membandingkan kehadiran Bruno dan kehadiran Cantona zaman dulu, Ya. satu pemain yang ngeklik aja. Ya. Lu hanya butuh satu pemain ini ngasih dampak sama United, itu kelihatannya. Ya. Dan semakin lama Bruno bermain, semakin gua rasa Fuad udah tahu sih, tapi gua semakin baru ngeh belakangan aja bahwa sebagus-bagusnya bakat Pogba, masalah konsistensi itu jadi kelihatan ya, maksud gue. Konsistensi dan kemampuan mengangkat tim. Iya. Itu Karena yang- nggak konsisten, jadi nggak bisa ngangkat tim, udah gitu aja sebenarnya. Atau kebalikannya, lu tidak bisa mengangkat tim karena lu tidak konsisten. Itu dong. Iya. Karena kalau lu konsisten, maka lu Iya. akan bisa mengangkat performa tim. Iya. They can count on you, they Iya. can rely on you, gitu loh. Iya. Itu bedanya pemain hebat sama pemain rata-rata, Iya. gitu loh. Dia tuh manajernya aja yang jago jualan, Jago jualan. sehingga dia dipasarkan sebagaimana sekarang. Sementara kalau dibandingin satu individu dengan individu lain, Bruno sama Pogba, Jauh. kerasa banget yang Bruno ini konsistensinya, dampaknya. Berapa ya total kontribusi terhadap golnya? Kayaknya 28 apa 31 kalau gua nggak salah ingat. Total Statistik pasti iya. penonton lebih paham lah. Kalau kita kan udah nggak pegang data lagi. Iya, mereka Gitu. sambil Kalian, Google kan. kalian akan bisa lebih canggih lah Dibandingin daripada sama kita. Pogba gitu, maksud gue. Dan Pogba itu salah satu pembelian terburuk menurut gua karena kegoblokan si manajemen. Ya lu bayangin pemain yang lu lepas gratis, kemudian dapat hype dia juara Piala Dunia, terus dia bagus di Juve. Orang lupa dia bagus di Juve, lihat dong sekeliling dia siapa. Ya. Ada Pirlo, ada Marchisio gitu loh. Ya, ada waktu itu ada Vidal juga gitu kan. Jadi bagus mainnya, dia bisa main lebih lepas. Sementara pada saat dia kembali ke United, tidak ada pemain yang bisa melindungi dia. Dan dia nggak sanggup akan itu, gitu loh. Bola hilang mulu. Iya, dia nggak sanggup akan dia bukan pemain di Prancis juga dia bisa bermain sangat bagus. Ada Kante, ada si Mbappe gitu loh. Ada Matuidi juga gitu di belakang juga, ada siapa? Ada Varane, terus ya bagus-bagus gitu loh merekanya gitu. Jadi nah sementara di United pada saat dia datang, lu mau menggantungkan harapan lu kepada Lingard? Diperpanjang lagi satu musim Makanya, lagi. lu mau menggantungkan harapan lu kepada Smalling pada saat itu? Kan nggak mungkin. Lu mau menggantungkan harapan lu kepada Martial gitu? Enggak gitu. Nah, sementara Bruno adalah orang yang bisa mengangkat kualitas main di sekelilingnya. Lu lihat pada saat dia masuk, gimana Martial sempat bagus mainnya, bikin gol banyak lagi, Rashford gitu kan. Nah, itu bedanya mereka. Cuma untuk mendekati level Cantona belum. Karena Cantona itu benar-benar maverick. Ya pokoknya Ya kan? sebelum benar-benar jadi juara sebenarnya jangan Belum. bandingin dulu sama Nggak Cantona bisa. ya. Cuma kan Cantona masuk Piala FA kalau nggak salah ya. enggak setengah musim. Makasih ya Bang dah. Dah Bang. Ya, Cantona masuk Gelar pertama setelah itu? langsung enggak, FA, iya, langsung Premier League, langsung iya, Premier Liga. League, langsung Sebelumnya Premier ya, League. sebelumnya Sebelumnya FA. tapi Cantona kan nggak main Iya. gitu loh itu. Jadi maksud gua adalah nggak bisa lu bandingin Bruno. Cuma memang secara dampak iya gitu loh. Tapi untuk lebih jauh belum menurut gua dan we have to accept that gitu loh. Ini nggak sih maksudnya bakal jadi masalah dalam jangka panjang nggak karena kebergantungan United sama? Karena dia kemarin ada statistik dia menit paling banyak. Emang iya. Lama-lama sekarang gua habis bilang loh gini dia. deh, sekarang gua bilang gini. Barcelona bergantung nggak sama Messi? Sistem menurut gua. Barcelona No, bergantung sampai ada istilah Messi dependencia. Madrid pada saat Ronaldo ada, Ya. 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 Milan dulu pada saat ada zaman Kakak sama Pirlo. Gak ada yang haram pada saat satu tim punya satu bintang yang mereka andalkan. Mundur jauh, cuman Napoli sangat bergantung sama Maradona. Sampai mereka bisa juara Liga, mereka bisa juara UEFA Cup gitu loh. Nggak haram gitu. Nah, sampai kan ada istilah lu tuh bahwa tim ini dibangun di sekeliling dia. Iya kan? Dan itu emang pelatih pada saat dia punya apa? Dia punya pemain bintang yang dia rasa oke, gue tahu nih karakter dia seperti ini, maka gue akan cari pemain-pemain yang bisa mensupport dia, sistem yang bisa mensupport dia supaya hasilnya bisa maksimal. Jadi menurut gue nggak salah kalau misalnya memang United bergantung kepada Bruno. Yang perlu dipikirkan adalah bisa nggak tim ini survive tanpa Bruno. Itu yang harus Ole ciptakan lagi sistemnya. Yang kalau misalkan dia lagi diistirahatin yang main siapa sih? Harusnya Van de Beek. Harusnya Van de Beek. Cuma kan balik lagi sekarang kan juga fans banyak kemakan
Orang Van de Beek cuma dikasih menit main sedikit segala macam bla bla bla. Lu Cabut-cabut. lupa Fred itu bagus sampai musim keberapa? Musim ini baru benar-benar outstanding Fred. Sebelumnya banyak orang bilang dia headless chicken lah, segala macam lah, bla bla bla. Pun dengan Lindelof gitu loh. Karena beberapa pemain mungkin butuh adaptasi yang lebih lama gitu loh. Nah, Van de Beek menurut gue, Ole pasti pada saat membeli dia punya apa sih mau gue bikin terhadap ini orang gitu loh. Cuma memang belum pas aja. Sekarang gini loh, lu minta Bruno diistirahatin diganti Van de Beek. Fans minta nih. Karena mau ngeliat Van de Beek main segala macam bla bla bla, Bruno kecapean. Terus kalau misalnya hasil itu dilakukan oleh Ole, hasil tidak berpihak, lu juga pasti yang akan marah-marah. Bani Ole out ya. Mau siapapun lah ya kan, maksud gua benar kan? Iya. Pada saat hasilnya tidak berpihak kepada United, sementara lu udah diturutin kemauan lu, nanti lu marah-marah, lu teriak-teriak, wah itu kan kalah, kenapa lu serem, kan anjing kalau kayak gitu, gitu loh. Maksud gua udah lu nikmati aja dulu prosesnya. Cuma kan memang sekarang beda, mungkin kita yang lebih tua yang udah kenyang lihat United juara segala macam, mungkin udah lebih paham bahwa memang Ya ini anak-anak nih kayaknya nih yang suka protes-protes kayak gitu-gitu. iya kan, Iya. yang Lucu race liganya. mungkin 18 sampai 24, 26 gitu loh. Ya. Kayaknya umur 30-an nggak kayak gitu. Ya pasti Makanya, pasti lu udah ya udah oke, lu nikmati gitu loh. Kalau kayak gue liat teman-teman gue, Pit, makasih ya Pit, teman-teman gue yang ya benar kayak lu bilang yang umurnya mungkin udah 30-an lebih segala macam bla bla bla, ya udah ya trust the process gitu loh. Dan ada mulu yang kayak gitu-gitu dari zaman nggak Moyes, nggak Mourinho, nggak Van Gaal. Ya karena kan kayak gue Ada aja yang disuruh out. mungkin mereka baru jadi fans tahun 2010 tahun lalu, mungkin umurnya masih 15 tahun, 12 tahun gitu ya, atau mungkin taruhlah 2008 pada saat juara Champions. Waktu lu kan pendek, lu cuma punya 5 tahun menikmati kejayaan United, abis itu nyungsep. Iya. Plus sekarang tekanan sosial media, Iya. dibully segala macam, teman-teman lu segala macam, lu yang gak kuat mentalnya kan ya, lu lampiasin, lu nyerap tapi lu hantamnya ke belakang kan, gitu. Lu tidak bisa memantulkan ini ke depan gitu loh. Iya. Itu kalau menurut gua. Satu lagi soal pemain ya, tadi kita ngomongin Van der Beek. Kalau Van de Beek. ya si Romero kenapa ya? Ya sebenarnya gue sedih juga sih sama dia. Thank you bos. Dia sebenarnya kan dia kan tampaknya nggak tahu di belakang, tapi tampaknya dia sabar dengan posisi dia di sabar. super kedua. Sabar. Cuma maksudnya dengan adanya Dan Dean setiap kali Henderson, dia main juga nggak apa-apa. bagus dia bagus. Statistiknya juga oke Romero. Cuma balik lagi kan, hidup ini kan juga selain punishment and reward kan, it's about choice. Ya, lu mau menyimpan Romero, sementara kemarin lu juga yang minta dia, thank you Gary, lu juga yang minta Dean Henderson dibalikin ke United. Fair nggak? Lu minta Dean Henderson balik, lu masih ada De Gea, ada Dean Henderson, terus lu nyimpan Romero. Kalau gue justru kasihan Romeronya. Iya, kalau misalkan dibawa Dean Henderson-nya balik. Iyalah. Iya, gue setuju. Sementara dia kiper nomor 1 timnas Argentina. Iya betul, itu dia. Makanya gue kadang-kadang Kalau ini gua orang nggak jujur, punya ego kayaknya ini Iya, orangnya. gitu loh. Kalau gue sebenarnya dari awal musim gue udah kasih, ya udah nggak apa-apa, gue ikhlas kalau misalnya lu cabut gitu loh, pergi deh gitu. Karena, men, lu yang kita aja yang main bola kalau kadang dicadangin aja atau kalau kita sparring deh, lu gue cadangin gitu babak kedua gantian pasti gatel pengen main kan. Ya sebagai main bola kan yang lu mau itu kan tampil di lapangan gitu loh. Yeah. Beda sama Ozil. Kalau Ozil emang kalau kata Justin emang udah brengsek aja, cuma mau terima gaji buta, bodo amat, nggak mau dijual, gaji gede terima segala macem gitu loh. Itu. Ya mungkin yang tahu perasaannya Romero tuh Okirenga, jadi kiper cadangan. Oh gua mau, itu kurang ajar, dia ngomongin gua di stand up bola. Iya. Acara DPI. Tapi lucu, Bu. Kurang ajar dia. Nah, ini Ole kan pernah bilang, dan gue rasa betul juga. Gue waktu itu pernah nge-tweet, gue bilang, musim sih masih panjang, tapi lumayan adem lah ada di posisi-posisi seperti sini. Kapan sih lu terakhir ngeliat United di puncak? Iya, udah lama banget. 2013. Terakhir, selama, iya, 2013 ya? Pernah sekali di puncak, Ji. Iya. Awal musim lalu menang 4-0 sama Chelsea, itu langsung peringkat pertama. Habis itu ya. Habis ini itu udah hilang gitu. Ini kita udah berapa belas? 17 pertandingan. Iya. Dan lu nggak bisa bilang, oh peringkat 2, men, masih join top sama Liverpool. Iya. Even Istilahnya one game in hand. within striking distance. Jadi Iya. masih dalam jarak Masih gitu. dalam jarak, Bahkan di gitu. posisi 3, posisi 4 pun masih dalam jarak. Ini baru bulan Januari, ntar April tuh. Dan United Deg-degan. juga terkenal sebagai tim yang bisa ngebut di Januari ke atas. Ketinggalan sekitar 14 poin atau berapa sama Newcastle, Iya, betul, 95, sama Liverpool pernah, Iya, gua gitu, setuju. sama Arsenal juga, gitu loh. Ya kalau misalkan ngelihat kelakuannya, dan ini United-nya Ole ya, yang kita ngomongin ya, United-nya Ole dari 2 musim ini, kita sih optimis ada di posisi, iya. Bagus tinggi. ini. 1 tahun kalender Mana kalah lagi 2019, poin United paling tinggi. Iya.
1 tahun kalender ya, dari Januari sampai Desember kemarin, poin United paling tinggi. Ini kendalanya cuman abis ini pada saat ini direkam, United tuh next, gua nggak gitu ngikutin FA, Champions pun gua ngikutin. Alasannya adalah karena gue cuman berlangganan. Iya, yang bola itu. doang. Iya. Tapi gue juga saat ini cuman peduli sama Premier League. Pertandingan Premier League berikutnya itu Burnley jam 3. Iya. Yang lawan Liverpool sih 11:30. Iya, Itu Minggu. mungkin kita nantikan tuh. Yang gue bener nggak kuat gue. Iya, gue juga. Gue bener nggak kuat. Itu kemarin yang itu Kita juga main karena bola kita di main. luar. Iya, karena Gue kita bangun main. dini. Sama, gue juga Iya, gitu. Gue untuk tidur ngikutin. cepat, jam 10 gue tidur, jam 3 gue bangun, Iya, nonton nonton. bola, abis itu kita langsung ke lapangan kan. Iya. Gitu. Nah, lu ngelihat komposisi sekarang, ngelihat chemistry timnya sekarang. Gue inget gue di podcast lu kan gue bilang posisi 2 waktu itu ya, gue bilang. Iya. You said title contender malahan. Iya. Di Porosalang. Lu ngerasa itu realistis nggak? Realistis. Ini kan kita lagi persis seperti waktu terakhir kali kita bikin, itu tuh lagi di masa-masa belanja. Kita belanja baru, siapa sih winger tuh dari apa, Atlanta ya? Ahmad Diallo. Iya, itu Dia siapa sih? sih salah satu pemain Masih muda 18 tahun sih. Yang kalau menurut media Eropa, terus kalau lu nonton dia main sebenarnya cukup bagus gitu ya. Dia Kiri punya ya? kecepatan kanan. Kanan. Ya bisa kiri bisa kanan sih dia. Nah yang gue lihat sekarang pembelanjaan yang dilakukan United adalah pemain-pemain muda kayak Facundo Pellistri itu yang udah masuk awal musim gitu ya. Terus sekarang Ahmad Diallo, terus kan lagi ngejar si Moise Caicedo yang dari Ekuador gitu. Ini kayaknya Ole akan ngebangun tim untuk 2022. Jadi boleh lalu berandai-andai kalau dulu orang bilang class of 92 gitu ya. Ini mungkin class of 2022 gitu loh. Mungkin gitu loh. Nggak akan diproyeksikan untuk jangka pendek dianya gitu. Dan untuk ini menyiasati Brexit kalau gua nggak salah gitu. Itu kan akan lebih susah izin kerja apa segala macam tuh. Gitu. Iya. Jadi mereka ngambil pemain muda tuh yang udah masuk duluan kayak di akademi, didaftarkan duluan segala macam. Kalau nggak salah gitu rulesnya, gue lupa lah. Gitu, itu sih. Iya, berarti kalau kita ngeraba dari pembelanjaannya dan seperti yang lu bilang, berarti United ngerasa yang ini udah cukup untuk jadi contender, tapi kita mikir jangka panjang dengan belanja yang mudah-mudahan. Iya, karena lu lihat ya, kalau misalnya mungkin 2 musim lagi dan berharap semoga sih pemain-pemain ini bagus ya, kayak Pellistri, ada kemudian Caicedo, lu masih punya Bruno yang umurnya masih 26 atau 27 gitu ya, 2 musim lagi masih golden age-nya dia, Rashford yang masih muda gitu kan. Plus lu masih punya Harry Maguire yang bisa commanding, masih ada Lindelof, Wan-Bissaka bagus. Jadi gitu. lebih masuk akal punya Dean Henderson dibanding Romero jadinya ya? Iya dong, Iya. karena itu tadi kan proyeksi gitu loh. Dean Henderson umurnya masih 21 kalau nggak salah, 20, gue lupa 22 lah gitu ya. Nah, lu bayangkan Romero, Aguero, Fuad, sama tuh cetakan mukanya itu. sementara si De Gea sendiri feeling gua bisa jadi musim depan akan dijual. Iya kan? Bisa Karena selagi masih jadi cash nih. Iya. Gitu loh. Keburu makin turun lagi performanya. Iya, sementara Dean Henderson kan mulai disuntik nih pelan-pelan, di Champions diturunin sekali. Cuma dari dulu gue sudah bilang bahwa dia nggak akan inti musim ini, nggak akan. Terlalu berat bebannya. Jangan sampai nanti dia kayak Pogba. Lu dibalikin dari Sheffield United, dikasih nomor 1 United gitu ya. Dengan ekspektasi fans kadang-kadang yang nggak punya otak tingginya nih, yang kalau kalah langsung teriak-teriak oleh out segala macam, lu bikin blunder langsung dimaki-maki gitu ya, akan lebih realistis dong kalau lu dimainin pelan-pelan. Dan dia udah sempat bikin blunder loh. Iya. Iya kan? Iya. Gitu. Jadi maksud Iya. dan tekanannya nggak terlalu besar jadinya. Iya. Gitu. Mungkin dari awal musim juga terkait kiper, gue selalu bilang bahwa enggak, ini De Gea masih nomor 1. Gue bilang gitu. Dean Henderson akan jadi deputinya. Mungkin musim depan De Gea dijual, baru dia akan naik kelas. Bertambahnya usia, dia akan semakin matang harusnya gitu ya. Baru pantes gitu loh. Iya, masuk akal. Gue tiba-tiba lu ngomong kayak gitu langsung inget De Gea masa-masa awal. Waktu masih muda, tahun berapa tuh? Dia masuk diambil umur dari 19 sampai 20 dari Atletico Madrid. Atletico Madrid. Masih Gila, kecil, keren, banyak salah. Dibully abis-abisan sama bek lawan. 2-3 musim pertama tuh. Sampai dibilang De Gea sama kayak vampir, takutnya sama salib, sama crossing. Iya benar. Asal dapat bola Decision crossing making dia itu. pernah lepas dari tangan gitu loh. Betul. Cuma bedanya saat itu ada Sir Alex. Iya, Iya kan? Iya. Tahu cara kan orang tahu dia udah kayak bapak. Sementara Ole kan mungkin sama pemain kan gap umurnya paling masih beda 15 tahun, mungkin 20 tahun, nggak Iya, sampai beda 20 pendekatan gitu. lah. Iya, gitu, beda pendekatan gitu loh. Sir Alex bisa ngelindungi pemainnya dengan kapasitasnya dia gitu. Nah, kalau Ole kan belum, mungkin bisa meneliti, cuma kan it takes time. Lu sekarang nggak bisa teriak-teriak ganti, men baru berapa musim gitu loh. Oh mainin Van de Beek segala macam, bilang ya lu tunggu aja. Cuma memang kemarin pada saat kalah sama si City, nah itu gua agak kesel sama dia. Harusnya lu mainin Van de Beek lebih awal.
lu ganti deh tuh. Kalau emang lu mau take risk gitu ya udah lu ambil risiko deh, either mungkin lu ganti McTominay, lu masukin Van de Beek segala macam. Cuma kan satu yang mesti lu pahamin adalah dia adalah pemain yang banyak masuk dari bangku cadangan. Even di 10 menit terakhir, 5 menit terakhir, 15 menit terakhir, dan dia tidak pernah komplain. Gitu loh. Sekarang. Dulu si Ole zaman Sir Alex kan begitu. Dia kan iya, super sub. Iya, betul. Iya kan? Nah, mungkin pendekatannya adalah dia akan ngerasa bahwa ini orang akan belajar, bisa jadi mungkin 5 menit lu punya impact, cuma kan gak semua pemain gak setiap saat gitu loh. Ya. Itu menurut gua kenapa kadang-kadang dia mainin Van de Beek 5 menit terakhir, ada yang cuma 4 menit terakhir gitu, pun dengan pemain lain gitu loh. Dan satu lagi, musim ini dengan datangnya Cavani, lu lihat pada saat Cavani ada, Martial sama Rashford mainnya gak jelek. Karena mereka ngerasa ada yang gonggongin nih di belakang. Iya. Lu nonton kemarin waktu lawan City? Enggak ya kayaknya ya. Nggak tidur gue. Itu juga jam berapa sih? Jam 3. Iya kan. Itu parah banget kan mainnya. Kan banyak yang track tuh, Rashford parah, Martial parah. Karena apa? Nyaman, Ji. Gue main jelek, lu mau lihat ke bench siapa yang mau ganti lu? Iga lu. Iya. Sementara pada saat ada Cavani di bench, anjing kalau gue main jelek nih, Oh iya, yang masuk dia. Cavani lebih killer, men. Iya betul. Dan terbukti. Itu secara psikologis kan mengganggu pemikiran lu gitu loh. Apa-apa. Itu loh maksud Iya, gua. Iya. Jadi pembelajaran yang dilakukan sekarang tuh pelan-pelan sih udah tepat, cuma memang ya emang lu mesti sabar lah gitu loh. Iya. Banyak lah yang nggak expect bisa peringkat kedua saat ini. Iya. Apalagi pada saat lu dibantai Spurs 6-1. Iya, dan gue juga nggak paham, gue apa sih 10 games unbeaten. Iya, yang diteriakin orang-orang yang oleh out Jadi gini, apa sih? kalau gua ya mereka teriak oleh out karena udah kemakan gengsi. Iya. Gini loh, bentar. Sat, baju lu Sat di belakang Sat. Sorry, lanjut Ji. Maaf ya. Nggak apa-apa, mereka mau mengerti. Di tengah Ji, di tengah. Di tengah Sat, baju lu Sat. Udah gua buka. Maksud gua mereka udah kemakan gengsi. Iya, karena udah nggak suka, ya udah digas terus aja. Iya, padahal salah dan banyak orang yang begitu gue lihat. Karena gitu waktu loh. itu ada yang komen di gua, gimana Bapak Panji, oleh out nggak nih? Apa gue lupa, terus gue bilang, ini yang minta-minta oleh out tuh pertimbangannya apa ya? Karena kan maksud gue, kita lagi di kapan kita kayak gini gitu. Betul. Nggak habis pikir gue. Udah nggak make sense kan? Iya. Dan ini kalau dulu gue pernah bilang gini di Porosalang, gue bilang, sebentar. Nah, orang itu takut karena ini bercandanya gue ya, gue pernah bilang di Porosalang bahwa United ini kan setan merah, ya. Dan once mereka ini naik lagi ke atas, orang-orang takut mereka bisa dominan lagi, Ji. Makanya sekarang even media luar segala macam itu seolah-olah yaitu ngembusin oleh out, ngembusin isu si Van de Beek main menitnya ini digoyang loh. Karena mengganggu konsentrasi lu dong. Iya. Iya kan? Karena udah takut nih ngelihat Iya. performanya, pendekatan dilakukan oleh pelatih gitu loh. Make sense nggak? Masuk akal? Masuk Iya akal. kan? Ini soalnya sepak bola sekarang, maksudnya Konspirasi sekarang ya. global, aduh. Itu tuh adalah di luar pertandingannya faktor sentimen terhadap apa Satu yang klub. dalam tim ya, di sebuah klub tuh gede banget. Besar banget. Gede banget. Jadi ya masuk akal juga. Ya udah gimana bisa-bisanya. Gue goyang aja media gitu loh. Iya. Yang lu bayangin ya beberapa sebentar. Maaf, wasit pada saat United nggak ada apa-apa juga, tiba-tiba keluar aja beritanya. Misalnya kayak Arsenal kalah atau siapa kalah, ada aja tuh yang Bruno kecapean lah segala macam. Untuk apa coba lu sangkutin beritanya ke situ? Itu kan mengganggu harmonisasi tim lu gitu loh. Dan kalau misalkan tim lain yang lagi mengalami apa yang biasanya United lakukan, anyep tuh, nggak ada Nggak gitu. ada, Ibarat gitu. yang kalah siapa, kalau United yang kalah gitu rame. Makanya rame kan gitu. Ya karena mungkin salah satunya adalah karena memang bagaimanapun jumlah fansnya juga banyak. Iya, kan? berita senang gitu. aja. Iya, senang gitu. Sama satu lagi lu bayangin ya. Semenjak Ole masuk, seberapa sering lu ngelihat Pogba posting foto dia joget-joget di IG di apa segala macam sama Lingard. Iya. Lu lihat kondisi ruang ganti sekarang. Iya, soalnya Pogba nggak dikasih tahu password WiFi katanya. Iya. Iya kan, maksud gue lu lihat loh. Iya, bagus lah. Dan ini kan sebenarnya hal yang receh. Iya, yang berisik manajernya. Iya sih. Manajernya siapa? Iya, agennya itu. Agennya. Tapi maksud gue nggak cuma Pogbanya. Lingard, lu lihat deh seberapa sering Lingard posting foto video atau apa yang aneh-aneh. Ya, yang dulu dia gini-gini segala main macam. juga enggak kan? Iya, nah maksud gue ya dulu juga nggak sering main juga gitu maksud gue. Iya kan? Iya. Ini kan berarti satu pendekatan yang mungkin orang nggak ngelihat bahwa mulai stabil nih kapal. Iya. Cuma ibarat kata kan lu baru jalan nih dari pelabuhan. Iya. Iya kan? Gitu Iya. loh. Atau kayak pesawat deh lu lepas landas emang langsung naik roda lu. Iya. Kan
pelan baru lu bisa tinggi gitu loh. Gue sih sebenarnya terus terang gue sih kaget. Gue beneran menyangka bahwa kita akan lama di posisi nggak jelas. Tapi gue cukup bahagia ngeliat United sekarang. 2 tahun loh bener Jonathan ini nih. Iya. Tahun kalender ya. Iya. Begitu. Dan gak ada yang nyangka dikasih skuad sampah. Pelan-pelan dia mulai ngebuang ya kayak dulu kita bilang Ashley yang Lukaku segala macam, lu rebuilding yang orang nggak ngelihat aja dan masih diteriakin juga harusnya lu beli ini, harusnya beli apa ya lu nggak tahu di atas dia masih ada Glazer. Dan mungkin wah dulu Sir Alex juga Glazer, ya beda. Glazer masuk 2005, fully in charge 2006 kalau gua nggak salah gitu ya. Dari 2005 mundur ke belakang United udah juara Champions, udah juara Liga berapa kali, udah pernah double. Pokoknya gitu. kalau timnya prestasinya mana-mana aja, yang di atas sih nggak gimana-gimana. Ini Bukan kan nggak gimana-gimana, pelatihnya punya posisi tawar, Ji. Iya. Gitu loh. Artinya sebagai owner yang sangat mempertimbangkan valuasi timnya, selama timnya masih berprestasi, dia mah nggak gerah. Tapi kan kalau misalkan timnya prestasinya hilang, valuasi timnya berkurang, sebagai yang invest di situ kan bisa turun investasi gua makanya. Tapi justru di United kebalikannya, owner udah nggak peduli sama prestasi sekarang. Ya lu lihat aja cuman mereka nggak support Mourinho, gitu loh. Iya kan? Karena bagi mereka duit, ya kalau lu baca berita kan Glazer di tengah United yang nilainya sangat turun segala macam, karena masih ngambil dividen 1, berapa persen gitu loh. Itu kan emang United udah dijadiin sapi perahnya Glazers, makanya banyak fans dari zaman dulu bilang makanya ada gerakan itu kan LUHG, Love United Hate Glazers kan, gitu loh. Itu Gua nggak tahu itu. Kemarin si Fuad mau ngasih kaos. Apaan nih artinya LUHG? Terus bilang, lu apaan sih fans United kagak tahu begituan? Terus gue bilang, saya tidak menginvestasikan waktu saya untuk kebencian. Nah, maksud gua kayak sekarang, nah si Glazer ini kan pada saat dia ngambil Ole, dia pikir nih pelatih muda, terus akan bisa dijadiin bumper. Ya bener dong. 2 tahun lu misalnya nggak gue support segala macam, setahun lu nggak perform, ya udah gue tinggal pecat, gue ganti lagi. Yang penting gue punya pemain bintang kayak Pogba kayak segala macam, gue bisa jual bajunya, gue dapat duit segala macam, masih ada sponsor yang mau masuk kayak musim lalu mulai masuk tuh yang minuman keras lah, ada apa lagi lah. Itu kan di tengah United yang near prestasi aja masih ada sponsor yang masuk karena brandnya gede. Tapi dia lupa, ini bisa berapa lama sih lu bertahan begitu? Mungkin sekarang iya, tapi mungkin next 5 tahun lagi belum tentu loh. Fans yang tumbuh sekarang ngelihat tim ini nggak ada prestasi, nggak mau dia dukung. Pasti akan, ya gue dukung City deh, gue dukung Liverpool deh, gue dukung Chelsea deh. Kan begitu. Jadi selagi bisa mereka akan ngeruk. Tapi mereka ternyata salah. Ole pada saat dia masuk, yang dia tarik pertama Mike Phelan, tangan kanannya Sir Alex. Dia bawa Michael Carrick gitu loh. Sementara di juniornya dia udah ada Nicky Butt gitu. Dan sekarang dia tarik Darren Fletcher. Lu bayangin sekarang dia ngebangun ini defense-nya dia ini adalah orang-orangnya Sir Alex. Orang-orang yang dicintain sama fans. Ya, jadi kalau misalnya owner tidak mau backup dia, wah gila udah berarti owner ya. Fans akan bilang gila, siapa sih nggak suka sama Carrick? Siapa sih nggak suka sama Fletcher? Plus ada Mike Phelan gitu loh. Dan bahkan masih ada rumor yang bilang sekarang ya apapun Ole masih konsul sama Sir Alex. Lu lihat waktu kemarin lawan sebelum lawan City itu kita menang lawan Villa. Pada saat masuk lapangan, kalau lu nonton lagi ulangan ya di yang Mola kan bisa yang dia ke atas ya, ngeliat ke atas ya. Segitu respectnya dia sama Sir Alex gitu loh. Lu pernah lihat nggak Mourinho ngelihat ke atas? Van Hal ngelihat, Sir Alex nonton terus loh. Ada David Moyes yang sering kayak gitu. Moyes karena dia ditunjuk langsung. Iya, ditunjuk langsung. Lu lihat gestur dia bahwa ada bokap gua nih nonton. Itu small things matters loh. Iya, gue setuju. Gitu loh. Sekarang dia ngebangun tim itu ya tim kepelatihannya dia orang-orangnya Sir Alex dulu yang bareng-bareng tumbuh, main bareng gitu loh, juara bareng gitu. Dan didengerin sama anak-anak ini. Anak-anak ini tumbuh gede ngeliatin orang-orang itu. Ngeliat itu pinter kan? Bagus Maksud gua Rashford yang juniornya di situ, gue lihat dulu nih Carrick latihan, Fletcher latihan. Lu punya respect dong harusnya. Gitu loh. Malah gue inget-inget Lingard, Pogba itu satu angkatan lagi junior, zamannya orang-orang itu lagi pada pelatihnya gitu loh. Betul. Iya. Itu yang orang bagus mungkin nggak ngelihat, cuma kan ini orang pintar. Kalau lu bilang dia senyum nggak bisa marah, lu googling lagi, lu cari komen yang bilang kalau Ole marah kayak apa, tegasnya kayak apa. Cuma kan Sir Alex lu tau hair dryer treatment tahun keberapa sih? Iya. Iya, belakang-belakang. Iya? Awal-awal nggak ada yang tau hair dryer treatment loh. Iya.
Maksudnya dia ketahuan tegas dari dulu, tapi nggak gitu, nggak kayak gitu. Iya. Dan itu baru belakangan dihembuskan media bahwa begini Sir Alex kalau dalam lapangan segala macam dia bisa bla bla bla. Tapi itu kan udah jauh gitu loh. Kayaknya 90-an akhir, 2000-an awal udah mulai Iya, kedengeran itu kayak baru gitu. ada. Cuma maksud gua kan panjang kan waktunya kan. Dia masuk aja dari 86 loh. Iya. Lu orang baru masuk 86 lu mau track-trackin tuh Paul McGrath, Gordon Strachan segala macam. Cuma kayak yang dilakukan oleh sekarang, dia buang nih pemain-pemain yang tukang minum segala, dia buang. Dia buang. Oke, gua ambil risiko, gua beli Cantona gitu loh. Iya. Kan itu hampir sama prosesnya kalau lu perhatikan gitu. Bukan kan jadi banyak bilang oh iyalah sifat pengacara oleh pacar oleh segala macam. Ya lu ngelihatnya cuma pada saat United kalah gitu. Iya kan? Look at the big picture sekarang. Kayak tadi gue bilang aja, Sir Alex masuk banyak kok pemain yang dia buang. Apa bedanya dengan Ole? Dia buang Lukaku, dia buang Sanchez, dia buang Bedanya gitu. cuma satu, waktu itu publik nggak terlalu kedengeran aja suaranya. Ya karena nggak ada sosial sosmed. media. Betul. Tapi 3 tahun Sir Alex udah ada Tara Vergi. Udah ada apa? Tara Vergi. Oh, udah di Tara Vergi. Tara Vergi, 3 years and still trophyless atau apalah Tara Vergi gitu loh. Pokoknya lu udah 3 tahun nggak dapat juara, nggak segala macam bla bla bla. Ya udah lu get out harusnya gitu. Sama kalau sekarang oleh kalau lu orang bilang kan Tara Vergi, tapi kan lu cuma di Manchester sama di Inggris. Iya. Kalau sekarang kayak pernah gue bilang, lu tinggal di Gabon, lu nggak suka, lu nge-tweet, udah selesai, oleh out, naik tuh tagar ya bisa trending. Sambil berak lu di Madagaskar gitu, oleh out gitu loh. Iya kan? Iya benar. Gitu loh. Tekanannya kan beda gitu loh. Iya. Dulu juga ada Tara Vergi juga ada sama kayak oleh out gitu ya. Lu nggak bisa juara, beruntung dia akhirnya dapat FA Cup. Nah, ini yang gue kepengen sebenarnya gitu loh. Paling nggak lu dapat trofi dulu deh satu gitu. Iya, gue setuju. Tapi balik lagi. Tapi nggak jaminan ya, maksud gue Mourinho juga dapat trofi tetap aja sebenarnya ya. Cuma pendekatannya kan beda. Ya, gue setuju. Pendekatannya kan beda gitu loh. Nah, Ole kalau lu kemarin Roy Keane bilang itu nggak salah. Memang sebenarnya gini loh. Orang akan bilang lu masuk semifinal terus gagal. Lu harus introspeksi. Level tim lu masih di situ berarti. Tapi lu bandingin sebelumnya, ini kan ningkat. Lu konsisten loh masuk 4 besar walaupun kalah gitu ya. Tapi berarti kan memang tim lu mentoknya di situ. Berarti lu butuh apa? Lu perlu striker yang lebih membunuh. Kayak kemarin semifinal kalau misalnya Rashford nggak buang-buang peluang. Kayak kemarin Champions League kalau Martial nggak buang-buang peluang, lu akan lolos gitu loh. Pun pada saat lawan Sevilla kemarin gitu loh. Berarti kan emang tim ini nggak bisa cuma Bruno doang. Lu masih butuh 1-2 pemain lain yang levelnya sama. Cantona dulu pada saat Cantona masuk, oke lah dia mavericknya gitu ya. Tapi pada saat itu kan habis itu dia beli Andriy Kanchelskis, Giggs mulai naik, Class of 92 mulai naik tuh dibimbing sama dia. Di belakang masih ada Steve Bruce. Kiper lu punya Peter Schmeichel gitu loh. Kiri masih ada Dennis Irwin gitu loh yang nggak pernah dimarahin gitu loh. Maksud gua kan justru lu ngeliat itu, oh kenapa gue mentok di semifinal ya? Oh berarti emang gue nggak bisa count on sama Bruno terus-terusan. Ya, gue rasa dia juga tahu itu. Iya itu dia, cuma kan mau belanja juga belum dikasih duit. Iya. Dan Bruno kan juga harusnya datang awal musim lalu. Itu kenapa gue bilang manajemennya brengsek. Gitu loh maksud gue. Itu kan ibarat kata gini, lu belajar, tapi lu cuma juara 4 mulu. Kayaknya ada yang salah dengan pola belajar gue dong. Iya. Iya kan? Iya. Oh berarti kayak gue masih begini nih belajarnya. Mungkin gue harus nambah jam belajar segala macam. Kan itu jadi evaluasi dari sisi positif kalau lu mau ngelihat, bukan lu ngelihat gue gagal mulu nih, gue cuma juara 4 mulu nih segala. Ya nggak gitu dong hidup gitu. Kan mereka bilang berarti mungkin level tim ini masih di situ, masih di semifinal gitu loh. 2 tahun Pak lu megang. Iya. Iya. Tapi bagaimanapun ini sebenarnya adalah posisi yang menyenangkan untuk United. Asli. Hopeful untuk di musim ini. Prediksi lu pembelanjaan siapa lagi? Kalau kemarin sih sebenarnya Atau kan di mana belanjanya maksudnya di back untuk sama posisi striker. Back sama striker gitu loh. Gelandang mungkin kalau Pogba dijual. Kalau Pogba dijual mungkin akan beli Grealish. Ya. Gitu loh. Karena gue bilang gini loh. Gue sempat nge-tweet kan kemarin pada saat United nilainya sama dengan Liverpool dengan 1 game in hand. Liverpool belum main tuh ya sama Soton yang akhirnya mereka kalah gitu ya. Kan gue bilang, lu fans United silakan aja bersenang-senang. Iyalah Pak, 7 musim Pak, lu katro gitu loh. Ini walaupun lu bukan juara tapi nggak apa-apa loh, lu mau happy gitu ya. Iya. Cuma masalah lu mau happy-nya over segala macam udah urusan masing-masing. Cuma lu nggak usah malu-malu mengekspresikan anjir oke nih kita di puncak nih. Nggak usah malu-malu gitu loh, come out gitu loh. Gak usah khawatir kalau misalkan ada yang bacot-bacot ngejelas kan masih ada Fuad. Hiburan kita, pokoknya kalau misalkan kita kalah, hiburan kita adalah timeline Fuad. Lu cek aja. Udah mulai berkepanjangan. Terima kasih banyak Fuad. Jangan lupa ditonton Poros Halang YouTube channel ngomongin United.
Dan Poros Halang tuh ngomongin United, Poros Halang. Ngomongin seks dikit tuh Poros Jalang. Ya. Kalau kami mulai dengan memainkan sebuah lagu, kami jadi Poros Tembang. Oke, jadi ada 3. masih berani lo nyanyi-nyanyi kayak Masih dong. gitu. Oke, bagus. Masuk Kemarin Instagram. gue nyanyi Runaway Train. Call you up in the middle of the night. Udah paling Itu bener di lo yang main bukunya gitar. Roy Keane. Lo yang main gitar, yang lain nyanyi dah. Terima kasih banyak semuanya. Dadah. Thank you. Gue gendong